Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai pembelajaran jarak jauh ya. Untuk di kelas 9 ini, untuk bab pertama, kita akan bahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Bab ini sudah pernah disinggung di kelas 8. Jadi kita akan mengulang kembali dan memantapkan untuk materi perpangkatan dan bentuk akar. Nah, kita langsung ke bentuk pangkat. Di bab ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, perkalian dan pada perpangkatan, pembagiannya, kemudian ada pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Sekarang kita ke bilangan berpangkat. Sebelum ke pengertian bilangan berpangkat, coba kita lihat contoh yang A. Di sini ada 2 dan 3. Cara bacanya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ya, jadi 2 pangkat 3 itu perkalian 3 kali dari 2. Jadi 2 kali 2 kali 2. Jadi pengulangannya sama dengan 8. Kadang kita masih keliru kalau 2 pangkat 3 itu kita menganggapnya 2 kali 3. Tapi bukan. Kalau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Lalu lagi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 4 dikali 4. Kenapa 4-nya 2 kali di sini? Karena di sini pangkatnya 2. Jadi 4 pangkat 2 itu 4 kali 4, bukan 4 dikali 2 ya. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian contoh yang C, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3, yaitu sama dengan 81. Dari contoh A, B, C, maka bisa disimpulkan bahwa yang namanya bilangan berpangkat ini adalah perkalian berulang. Jadi bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Contohnya nih, 2 pangkat 3 berarti kan berulang nih angka 2-nya. 2 kali 2 kali 2. Maka 2 pangkat 3-nya adalah 8. Lanjut kita ke contoh yang D. Min 0,3 kuadrat atau min 0,3 dikuadratkan sama dengan min 0,3 dikali min 0,3. 0,3 dikali 0,3 itu hasilnya 0,09. Karena di sini bentuknya min kali min, maka dia jawabannya positif. Jadi positif 0,09. Terus yang E, min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 itu 8. Di sini min kali min plus kali min min. Jadi perkalian min 3 kali itu hasilnya min. Lalu yang F, min 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Di sini minnya 4 kali. Min kali min plus kali min min kali min lagi hasilnya plus. Dari contoh DEF ini bisa ditarik kesimpulan, jika ada bilangan negatif dipangkatkannya bilangan genap, 2 itu kan genap ya, jadi min dipangkatkan dengan bilangan genap, dia hasilnya akan positif. Tapi kalau bilangan negatif dipangkatkannya dengan bilangan ganjil, dia hasilnya akan negatif. Paham ya? Lanjut ke contoh berikutnya. Yang G, ini contoh pecahan. Sepertiga pangkat 2 atau sepertiga kuadrat, itu berarti sepertiga dikali sepertiga. Ingat cara menghitung pecahan. Kalau sepertiga kali sepertiga berarti 1 dikali 1 hasilnya 1. 3 kali 3 9. Maka sepertiga pangkat 2 itu 1/9. Lanjut yang 1/2 pangkat 3, berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2. 1 kali 1 kali 1 1. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Maka jawabannya 1/8. Yang I, ini ada negatifnya, min 1/2 pangkat 3. Hasilnya kan sama kayak yang H ya, 1/8, akan tetapi
Yang I karena ada bilangan ada negatifnya, maka jawabannya min 1/8. Sekarang kita lanjut ke operasi bilangan berpangkat. Nah, operasi bilangan berpangkat kita bahas dulu soal-soal yang sederhana. Contoh yang A. 3 ditambah 2 kali 5 kuadrat itu berapa? Nah, untuk operasi ini kita harus ingat kembali urutan operasi hitung. Jika ada tambah dan kali, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 2 kali 5 kuadrat. 3 tambah 2 kali 5 kuadrat. Nah, karena di sini 5-nya kuadrat atau pangkat 2, maka 5 kuadratnya ini kita cari dulu hasilnya. 5 kuadrat yaitu 25. Nah, berarti 3 tambah 2 dikali 25. Setelah itu, kita cari hasil perkaliannya terlebih dahulu. 2 kali 25, 50 ya. Jadi 3 tambah 50, baru 53. Yang B. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Yang kita kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Akan tetapi di sini 4-nya pangkat 3. Maka kita harus cari tahu 4 pangkat 3-nya itu berapa. Lalu ada juga 3 pangkat 2. Kita cari dulu 4 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. 4 pangkat 3 itu 64. 3 pangkat 2 itu 9. Jadi penulisannya urutannya harus seperti ini ya, sama yang kayak di sini. 4 pangkat 3 64 bagi 8 tambah 9, jadinya 64 bagi 8. Kita cari dulu pembagiannya. Hasilnya 8 tambah 9 lalu 17. Nah, baru kita ke operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Langsung ke contoh yang sederhana. Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut ini. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 itu sama saja 4. Kemudian pangkatnya ini kita jumlahkan, 3 tambah 2 jadinya 4 pangkat 5, sama dengan 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 berapa? Kembali ke soalnya. Soalnya hanya minta disederhanakan. Berarti hanya selesai sampai di sini. Sama dengan 4 pangkat 5. Lanjut yang B. Min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 3. Karena sama-sama min 4, maka sama kayak yang A. Pangkatnya kita jumlahkan. Berarti min 4 dalam kurung pangkatnya 2 tambah 3, 5. Jadi min 4 pangkat 5. Nah, terus yang C. M pangkat 3 dikali M pangkat 5. Sama. M-nya tetap. Pangkatnya kita jumlahkan, 3 tambah 5, jadinya M pangkat 8. Nah, ini contoh-contohnya lagi. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Jadi 2, pangkatnya kita jumlahkan, 3 tambah 2. 3 tambah 2, jadinya 2 pangkat 5. Kalau yang ditanya bentuk sederhana, hanya sampai 2 pangkat 5 saja. Tapi kalau yang ditanya hasilnya itu adalah 32. Jadi 2 pangkat 5 itu 32. Yang E, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka 3 pangkatnya kita jumlahkan. Jadinya 3 pangkat 4. Kalau dicari hasilnya 81. Nah, yang F nih, 5 pangkat 2 dikali 5. Di sini sama dengan 5 pangkat 2. Kok ini 1? Ya, jika perpangkatannya 1, 5 itu sebenarnya 5 pangkat 1. Karena dia pangkatnya 1, jadi tidak usah ditulis. Tapi kalau ada soal seperti ini, maka penjumlahannya jadi 2 tambah 1. Walaupun di sini tidak ditulis angkanya. Jadi hasilnya 5 pangkat 3 atau 125. Bagaimana kalau soalnya seperti yang G? Di sini ada variabelnya 4Y. Masih ingat kan? Ini variabelnya adalah Y. Berarti 4Y pangkat 2, maka ya 4Y kali 4Y. Kita kalikan dulu bilangannya. 4 kali 4 baru dikali variabelnya Y kali Y. Maka 4 kuadrat dikali Y kuadrat. Jadinya 16Y kuadrat.
Yang H, WY pangkat 3, berarti WY kali WY kali WY. Sama seperti yang soal G, kita kalikan variabelnya dulu. Ini kan variabelnya ada 2 ya, W dan Y. Berarti kita pisahkan W dulu. W kali W kali W dikali Y kali Y kali Y. Jadinya W-nya ini 3 ya, berarti W pangkat 3, Y-nya 3, Y pangkat 3. Sekarang kita lanjut ke operasi perpangkatan pada bilangan berpangkat. Atau bahasa sederhananya, bilangan berpangkat yang dipangkatin. Jadi ada bilangan berpangkat, terus dipangkatin. Contoh nih ya, yang A, 2 pangkat 3 dipangkat 4. Nah, jadi cara bacanya 2 pangkat 3 dipangkat 4. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka sama dengan 2 bilangan pangkatnya ini, bilangan pangkat yang dipangkatin ini, kita kalikan 3 kali 4. Jadinya 2 pangkat 12. Yang B, 3 pangkat 3 pangkat 2. Maka 3 dipangkat 3 kali 2, 3 pangkat 6. Kalau pecahan, setengah pangkat 2 dipangkat 3, sama. Setengah 2-nya dikali 3 jadinya setengah pangkat 6. Begitupun yang D, 1/5 3 pangkat 4. 1/5 3 kali 4 jadinya 1/5 pangkat 12. Ini maksudnya 1/5 ya, maaf ya ada salah penulisan. Lanjut. Kalau variabel Y pangkat 3 dipangkat 2, maka Y pangkat 3 kali 2, jadinya Y pangkat 6. X pangkat 3 dipangkat 3, maka jadinya X 3 kali 3, jadinya X pangkat 9. Bagaimana kalau yang seperti yang G ini? 2Y pangkat 2 dipangkat 3. Nah, maka kita pangkatkan dulu, kita kalikan dulu bilangan pangkatnya. 2 sama 3, berarti kan 2Y dipangkat 2 kali 3. Jadinya 2Y pangkat 6. Nah, setelah itu kita pangkatkan angka dengan angka, variabel dengan angka. Jadi ini 2 pangkat 6, dari sini ya, 2 pangkat 6 dikali Y pangkat 6. Jadi ini harus dipisah, Y pangkat 6, maka 2 pangkat 6 itu 64, Y pangkat 6-nya tetap Y pangkat 6, maka hasilnya 64 Y pangkat 6. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, kita hanya bahas dulu dari perkalian bilangan berpangkat, bilangan perpangkat yang dipangkatin atau pemangkatan bilangan berpangkat ya. Terus perkalian bilangan yang dipangkatin. Kita bahas sampai sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa silahkan like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.